Jadi kalau hikmahnya Sahibul Hikam ini mimma yaduduka an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'hu. Jadi sesuatu yang telah menjadikan dalil bagi kamu atas keberwujudan qaharnya Allah, sifat paksanya Allah, sifat kegagahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah menghalang-halangi terhadap kamu kepada sesuatu yang tidak ada sesuatu itu bersama Allah. Jadi murad yang maksud daripada kalam hikmah ini Sahibul Hikam, bahwasanya kita mengenal kepada Allah dengan lantaran qaharnya Allah, karena Allah hijab dan qaharnya Allah. Jangankan Allah ya, para walinya Allah, kalau Allah kagak hijab, itu manusia itu bukan sekadar menyanjung, tapi manusia mentuhankannya. Makanya ada istilah sirrul khususiyah, ada rahasia kekhususan. Nah, al-karomah itu ada al-karomatul hisiyatu, ada al-karomatul makna iyatu. Ada karomah yang memang sifatnya nyata, ada karomah yang sifatnya tidak nyata. Karomah yang nyata itu bukan keinginan wali, bukan, karena memang itu Allah yang menghendakinya. Nah, kalau karomah mah bukan tumbuh dan timbulnya dari hawa nafsu keinginan manusia, tapi karomah itu adalah terjadi dan tumbuh-timbulnya kemauan Allah. Beda dengan sihir. Kalau sihir kan kemauan, dengan sihir ya. Ada istilah jarak jauh. Dia dita'alum dengan teknis, tapi kalau karomah bila ta'alum tanpa teknis. Kalau memangnya wali itu masih bisa ngumpet, ya dia ngumpet, karena memang dia nggak punya daya, nggak ada isyarat lagi. Dia lari. Tapi kan kalau Allah menghendaki menyelamatkan wali ini, ya terserah Allah. Namanya karomah. Jadi Allah rahasiakan. Kalau Allah nggak rahasiakan, banyak wali-wali Allah ya, yang makamnya wali, tapi manusia nggak tahu, nggak paham. Tukang daging, tukang sampah, tukang kebun, tapi itu sirrul khususiyah, Allah rahasiakan. Karena kalau nggak Allah rahasiakan, manusia pasti akan mendewakan. Dulu aja cuma sekedar ya istidrak, sambil dipeluk-pelukan ya, sambil didewakan. Dulu ada batu itu, orang pada minta air itu Ponari Pokari Sweat Ponari itu sampai antri ya, sampai antri itu orang sakit minta obat ya, ada kayak pembagian tembakau itu padahal mah mainan ya, istidrak dan tidak ada terjadi juga. Baru kalau wali dinyatain begitu, masya Allah, bisa dipertahankan oleh manusia. Iya, makanya sirrul khusus ya. Sama ini qaharnya Allah juga. Ya Allah hijab juga, Allah dinding kepada kami. Nah, jadi khitabun li'amatin nasi. Nah, jadi khitab untuk manusia yang secara umum. Terkadang manusia itu Allah berikan kemakrifatan, Allah berikan mengenal kepada Tuhannya dengan qaharnya Allah. Dia sakit baru terasa ya, kalau Allah ini maha segala-galanya. Allah ini maha qahar. Rezekinya sempit, di situ ada Allah maha kaya. Orang gagah, ternyata dia menjadi lemah, di situ Allah maha qahar. Kemudian orang merasa paling pintar, suatu saat jadi bodoh. Masih itu menandakan Allah maha alim, Allah maha mengetahui. Baru tuh ya, terbuka dikit hijabnya.
Bima laisa bimaudidin ma'ahu, nggak ada sesuatu yang ada itu kecuali bersama Allah. Sehingga orang-orang yang sudah tingkatan untuk sampai ke usul Allah itu, nah dia itu ada istilah al-fana'u fil af'al ya. Jadi al-fana'u fil af'al, ada al-fana'u fis sifat, ada al-fana'u fis zati, ada al-fana'u sirna fil af'al dengan perbuatan, bahwa manusia itu tidak maha perbuat, tapi yang maha perbuat adalah Allah. Manusia itu nggak punya daya, nggak punya upaya, yang punya daya hanya Allah. Jadi sampai mulai pandaknya itu sirna dengan af'al itu, dengan perbuatan-perbuatan. Semua di alam dunia ini yang berbuat, yang bergerak kecuali hanya Allah. Sehingga ada istilah kata mubasyarah, ada istilah kata bahasa tawallud. Kalau mubasyarah itu artinya keterpaduan antara dua gerak. Contohnya kita menulis, ada gerak tangan, ada kedua pena, itu namanya mubasyarah. Karena pena berjalan, kena gerak tangan. Itu kenapa tangan bergerak? Karena ada tujuan pena menulis, itu namanya mubasyarah. Kemudian ada tawallud. Tawallud itu artinya sesuatu yang jauh dari kita, karena adanya gerak tangan. Seperti kita melempar, kita lempar tuh ya, lemparan itu karena ada gerakan tangan, itu tawallud. Jadi sesuatu itu menjadi jauh karena ada lahirnya, timbulnya gerakan tangan. Kayak kita misalnya nyambit, jauh nggak dia? Ya dengan kekuatan masing-masing tangan kita ya. Ada yang misalnya 20 meter gitu ya sambitannya. Sambitan kalau bahasa Jati Bening bilang takolan ya. Takolan. Itu mata kau yang dia ya. Muka sambil. Gagel. Itu bahasa sono-sonoan dikit ya. Gagel. Kita tak gagel gitu ya. Gagel, takol, timpung. Walaupun tuh maknanya berbeda dikit-dikit ya. Tapi tujuannya sama. Nah kalau nangkol itu jauh, ada jauh dikit. Kalau nimpung makan dekat ya. Gitu. Jauh tuh. Itu jauhnya sesuatu karena ada lahirnya gerakan tangan. Jadi mubasyarah dan tawallud itu pada hakikatnya adalah gerakan Allah. Makanya firman Allah itu ada wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu kan ayat buat kabeh padilannya. Nanti bacok ya. Itu loh santri mah bacok nanti kumbal tadi. Baru awal-awal digituin ya enggak? Kenapa? Biar puasanya tamat gitu. Kalau nggak ditarget, enggak dia jadinya ya. Tapi kalau ditarget nih puasa yang 41 hari rajin ya. Karena ada padilahnya. Semangat biasa ya, tahapan kita begitu ya. Tahapan kita kan sama Allah gitu beramal ya. Jadi nanya gaji dulu. Apa gajinya dikerjain? Ya itu. Berapa lu maunya gajinya? Baru gua kerjain. Sama gitu tuh beramal gitu. Karena masih harapin pengen berkah gitu ya. Pengen sentosa, pengen bahagia. Lah ente emang anak muda nih kalau melet cewek, ya enggak. Karenanya apa? Dia tuh ngamalin, tidak sampai seminggu 7 hari ngamalin surah Yusuf. Tujuannya apa tujuannya? Supaya kena ya enggak. Jadi Allahnya belakangan ya. Ada bagus, walaupun kita menyebutkan tapi tujuannya namanya cewek kan gitu. Supaya kena, supaya dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Kecuali ingat sama aku. La tanamu wala ta'kulu wala tashrabu gitu ya. Wahai puasa. Itu pada hakikatnya adalah gerakan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita dan tidaklah ramaita melempar engkau ya Muhammad. Idz ramaita ketika Anda melempar walakinnallaha rama. Tetapi Allah yang melempar. Jadi mubasyarah dan tawallud itu ya,
perpaduan antara gerak tangan dan gerak pena, antara gerak lemparan sesuatu dengan tangan, pada hakikatnya adalah gerakan Allah. Makanya orang yang makrifat itu kalau minum teh manis, dia bukan gula yang dipandang, tapi ini kebesaran Allah. Kalau kita kan teh manis, kenapa? Gula ya. Gula ada zat glukosanya kan, ada zat gulanya. Tapi hamba Allah yang udah sampai, dia nggak lihat gulanya, yang dilihat Allah. Gula jadinya. Bukan gula, karena Allah yang manisin. Penyakit. Jadi dia ke hakikat. Kalau kita kan selalu masih sebab dong. Dan kadang kita masih sebab. Makanya kalau sesuatu pasti kita ngaji sebab tuh. Wajar kalau kita emosi gitu. Kenapa kita ngajinya sebab? Udah sembahyang 41 malam, puasa 41 malam masih kere-kere gitu. Kenapa kita ngajinya Sebab. Emosi enggak? Emosi. Karena diludahin orang kita emosi. Kenapa yang kita kaji? Sebab. Kalau orang itu sudah sampai itu makrifat. Dikaji adalah hakikatnya Allah. Karena banyak orang-orang yang minum gula nggak terasa manis, ada nggak? Karena Allah nggak kasih manis, padahal itu gula manis. Minum gula rasanya pahit. Makan apa aja rasanya pahit. Itu kenapa itu? Itu ya. Makanya hakikatnya Allah. Meriahnya apa? Sampai Rasulullah tuh karena emang sudah memahami ya hanya Rasulullah ya, nggak usah Rasulullah, kita cuma hikayat saja kan ya, kayak Alfana misalnya, Alfana ubil afali, Alfana bisifati, Alfana ubis bizati. Hanya Nabi kan pernah ya dicaci maki, dihina, disumpah serapah, kemudian sampai diusir, mau dibunuh, sampai gunung-gunung antar dua gunung pun menawarkan kepada Nabi, malaikat pun menawarkan kepada Nabi untuk membantunya. Tapi Nabi malah doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkanlah kaumku fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka tidak mengetahui apa-apa. Karena Rasulullah kenapa nyantai begitu sampai nawarkan malaikat Jibril untuk membantu Rasul, tapi Nabi nolak, sampai gunung-gunung, bumi, langit, tapi Nabi menolaknya. Karena Rasulullah itu syukur penyaksiannya itu kepada Allah, semua itu hak Allah, bukan hak saya. Jadi hakikatnya semua itu Allah, bukan saya. Nggak mengkaji sebab dia. Kalau kita kalau ada yang nolongin, mau nggak? Mau. Kita lagi lomba puluh dipukulin sama preman, itu ada tuh kawan kita lewat lagi tuh, luar biasa gagahnya, tentara, makanya sedang bonyol-bonyolnya. Kenapa lu? Kamu bang, ini pak, buat tolongin mau nggak? Sikat aja mau udah, nggak usah pakai ditanya, sikat aja udah. Kenapa kita ngajinya sebab? Dia nggak syukur kita, nggak ke hakikat. Jadi orang kalau lihat hakikat itu, kalau dihina orang yang nggak marah, disumpah selatan orang nggak marah. Lah kayak bocah kecil kita kalau lagi sujud diinjak, yang nggak ditindihin kepala kita, marah nggak kita sama anak gitu ya? Dia umur 3 tahun nggak, anak sebelum sujudnya 4 tahun ya, kita lagi sujud, kepala kita diinjak, ya. Terus kepala kita didudukin, marah nggak? Nggak. Kenapa? Satu, anak kita. Yang kedua, kita tahu itu buat bocah. Memang akalnya belum sempurna. Jadi orang yang menghina kita anggapnya bocah. Karena mereka tidak tahu. Jadi orang yang mensesatkan amalan orang lain anggap aja bocah. Nah, ya. Dan misalnya Maulid dibilang neraka gitu loh ya. Kemudian apa lagi? Pindah rumah selamatan neraka. Kemudian kita harus Jumatan, baca Fatihah 7 sampai ilah turut dosi akhlak, itu sebutnya sesat juga, neraka, dianggap aja masih bocah, bisa marah. Karena pemahamannya masih Bocah. Iya, bocah. Kalau udah dewasa maka gak bakal mensatin orang, gak bakal memunafikan orang, gak bakal mengkafirkan orang, kagak bakalan. Apalagi pakai bom bunuh diri dan lain sebagainya tanpa hak. Karena itu mesti buat Bocah. Itulah kata ulama ya, asyariatu bila haqiqatin
ya. Adilatun, hakikat tanpa syariat hampa, ya. Wal hakikatu bila syariatin batilatun, hakikat pun tanpa syariat Batil. Makanya kita harus menyelami hakikat, harus menyelami korek. Karena kalau pemahaman syariat ya begitu hampa terus. Nafsu, ya, berdasarkan syariat halal enggak? Halal. Tapi nafsu kalau berdasarkan tasawuf itu menjadi haram. Nafsu berdasarkan syariat halal. Contoh, kita berbuat jima sama istri, nafsu enggak? Nafsu. Itu kan dihalalkan syariat ya, menjadi halal. Halal dong, ya. Karena kita udah nikah. Mau kapan baik juga boleh. Mau habis subuh boleh, habis duha boleh, masih muda-muda enggak. Kalau usia 70 mah ya sebulan sekali lumayan lah. Kalau masih muda, insya Allah enggak bangun tidur subuh gitu rasanya makannya kayak makan anggur manis. Tapi udah 70 mah pagi-pagi begitu bangun tidur subuh sama juga makan dondong. Sudah insya Allah nikmat ya. Beda. Itu halal itu. Tapi secara tasawuf nafsu itu bisa menjadi haram kalau melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat malah halal. Dan kita nih Isya, alhamdulillah kita melampiaskan hawa nafsu kepada istri. Tidur enak. Ya, bangun-bangun subuh. Ada tahajud, ada bangun malam. Halal enggak? Halal. Karena sunnah tahajudnya. Gitu ya. Main tahajudnya sunnah. Bangun subuh. Ya, udah lewat dikit, masih halal juga. Kenapa? Karena subuhnya belum akhir waktu. Tapi pandangan tasawuf itu menjadi haram karena melalaikan dirinya kepada Tuhannya. Nah itu makanya al-haqiqatu bila syariatin batilatun wa syariatu bila haqiqatin batilatun, menjadi haram. Jadi orang kalau rujukannya syariat keras terus, tapi kalau diimbangi dengan hakikat, insya Allah menjadi lembut. Kekerasan itu menjadi lembut, kelembutan itu menjadi keras. Karena itu diimbangi dengan syariat dan hakikat. Makanya kalau mengikuti ulama, udah ulama nanti aja ikutin. Nah ulama nah betul ulama. Sekarang banyak ulama-ulamaan, ya, ikutin nak suatu ulama, insya Allah berkah ulama. Masih orang tua, almarhum yang hati Allah yarham, yang berhamid al-fatir, beliau wasiatnya begitu, ikutin ulama-ulama, nah betul ulama, insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka memang kapasitas kemutlakan keulamaannya sesuai. Nah, belajar benar, syariat 2 tahunan, ya, belajar syariat itu luar biasa. Kemudian ittafaqat maqalatul arifina wa isyaratuhum wa mawajiduhum ala ma dzukira. Ittafaqat bersesuaian maqalatul arifin itu, maqalahnya orang-orang arif, isyaratnya orang-orang arif, ya. Kemudian juga observasinya mereka kepada sesuatu yang diciptakan selain Allah itu ada mahdin, nihil, tidak ada sebenarnya di dunia ini. Yang ada hanya Allah. Karena mereka udah sampai, ya, seperti kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena dia sudah al-fanahu fil af'al, kemudian al-fanahu fis sifat. Jadi sifat ini fana bagi dia. Jadi orang tuh kagak ada yang pintar, orang kagak ada yang alim, orang kagak ada yang hebat, semua itu sirna begitu. Makhluk itu kagak ada yang hebat, makhluk itu kagak ada yang pintar. Yang pintar hanya Allah, yang hebat hanya Allah, yang gagah hanya Allah. Karena ada sirna pada sifatnya, sifat kemakhlukan yang ada pada dirinya sifatnya Allah. Jadi malah itu syai'an illa wa ra'aitullaha, adalah aku melihat sesuatu
wa ra'aitullah, tapi aku ini melihat kepada Allah, ma'ahu bersama sesuatu, qablahu sebelum sesuatu, wa fihi pada sesuatu, wa ba'dahu dan sesudahnya sesuatu. Jadi yang dia lihat itu Allah saja. Jadi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah. Tidaklah aku melihat kepada sesuatu, tetapi yang aku lihat adalah Allah. Ya, sesuatu Allah, ya. Ma'ahu bersama sesuatu itu Allah. Qablahu sebelumnya sesuatu Allah. Ba'dahu sesudah sesuatu Allah. Jadi Allah dijadikan mad dulu, ya, yang didalilkan. Allah dijadikan dalil. Iya, bukan alam. Kalau kita kan adanya Allah, alam menjadi dalil. Gitu ya. Kenapa kau percayanya Allah? Karena Allah menciptakan alam. Dalilnya apa gitu loh ya. Ini. Bukan berarti orang-orang yang sudah usul ke sana itu mereka itu tidak berinteraksi dengan manusia, mereka tidak bermuamalah dengan manusia, mereka tidak berkeluarga, tetap biasa. Malah banyak gitu. Jadi ya Sayyidina Abu Bakar kan seperti itu. Ataupun arsy ma'allah di masyamirihi wa batini halihi wa barasyi ma'an nasa fi tasarrufatihi wa zahiri halihi. Dari arsy itu, arsku bersama Allah dalam perasaan dan batin, tetapi bumiku bersama manusia dalam muamalah dan lahiriah. Jadi arasku dan bumiku itu pada satuan waktu saja. Bagian ahli sufi mengatakan begitu, ya. Jadi arsy ma'allahi bi masyairihi wa batini halihi wa barasyi ma'an nasi bi tasarrufatihi wa zahiri halihi. Jadi arasku bersama Allah dalam perasaan dan batin, tetapi bumiku bersama manusia dalam muamalah dan lahiriah. Ataupun kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kun zahiran ma'al khalqi. Jadilah Anda ya, secara zahir bersama makhluk, batinan ma'al haqqi, tapi secara batin bersama Allah. Jadi kun zahiran. Ya, jadilah Anda secara zahir itu ma'al khalqi bersama makhluk, batinan ma'al haqqi, tapi secara batin bersama Allah. Wahia a'la darajatis suluki ilallahi ba'dan nubuwati. Itu adalah derajat yang paling tinggi ya, orang yang telah menelusuri sampai kepada Allah sesudah kenabian. Masya Allah. Jadi orang-orang yang sudah usul sama Allah juga ada interaksi dengan manusia, dia ngomong, dia ngobrol, punya istri, punya keluarga dan lain sebagainya. Kalau memang dia misalnya muamalah ya dagang, kalau memang dia bisnis, tapi zahirnya doang bersama makhluk, tapi batin dia hanya bersama Allah. Kalau kita kan agak zahir bersama makhluk, batin juga bersama makhluk. Iya, makanya sewot mulu, makanya marah mulu, makanya kesel. Allah ketinggalan. Allah ketinggalan, karena masih bersama makhluk. Zahir bersama makhluk, batin bersama makhluk. Itu mah Pak Haji susah untuk sampai ke sono mah. Ya memang susah. Tapi kalau kita kagak berusaha dikit-dikit, ya nggak bisa juga. Kan mendingan kita belajar begini ya.
belajar negara kesucian. Paling tidak kan kita insya Allah gitu ya, kalau sudah ada ilmu, oh paham ini begini. Paling tidak kita nggak suuzon lah sama hambanya Allah yang sudah berkualitas di sisi Tuhannya. Yang punya pegangan. Karena kita sudah punya pegangan. Jadi kalau yang ada hamba Allah alim, masyhur kealimannya, ya itu depan masjid hari Jumat lagi masih duduk, ya. Orang-orang sudah masuk ke masjid dengan khutbah, tapi dia masih duduk, padahal alimnya luar biasa, masyhurnya luar biasa, tapi kok masih nongkrong aja itu ya, di depan masjid. Suzon nggak kita? Suzon, udah pasti suzon. Itu alim apaan begitu? Gua kagak ikutin begitu ngatur. Itu secara zahir itu kata kita, tapi kan belum tentu dia sangat berkualitas di sisi Allah. Tapi kalau kita sudah memahami ketasawufan, oh ya, husnudzon saja. Kita husnudzon, itu urusan dia sama Allah. Adapun kita tidak buruk, kita usah. Ya karena memang secara syariat itu orang baik. Karena secara syariat yang baik adalah orang pertama masuk ke masjid hari Jumat. Udah begitu beres. Gak usah pakai ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, gak usah kita ke masjid. Walaupun kita terakhir paling belakang, pulang dari masjid, kan diambil sama dia dari kita ngomongin. Udah berasa kita pulang di popong, perasaan kita sih penuh pahala kita gitu ya. Hebat, aku masuk jam 11, ya enggak, jam 1. Padahal tadi habis ngomongin orang. Opong, loas. Nggak terasa tuh biasa ya. Terus, la yusafu biwujudi ma'allahi ta'ala, dan tidak disifati keberwujudan itu ma'allahi bersama Allah ta'ala. Wala ba'dul arifin abal muhaqqiquna ayyashhadu ghairallahi lamma haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyyati wa ihatatid daimumiyati. Ya. Wala ba'dul arifin, telah berkata sebagian para arifillah, abal muhaqqiqun, telah mencegahnya orang-orang yang ahli tahqiq, ayyashhadu, menyaksikan mereka itu ghairallahi, kepada selain Allah. Lamma haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyyati, tatkala lima kepada sesuatu haqqaqahum, yang telah mentahqiqnya Allah kepada mereka, bihi, kepada sesuatu itu, min syuhudil qayyumiyyati, dari sifat-sifat penyaksian qayyumiyahnya Allah, wa ihatatid daimumiyati, dan juga yang meliputi sifat-sifat kekekalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ba'dul Arifin itu punya prinsipnya, dia sangat mencegah menyaksikan kepada sesuatu itu selain Allah, karena sifat qayyumiyah dan semua meliputi sifat daimumiyah itu adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu al-bana'u fil af'al, mereka sirna dari segala kekuatan perbuatan, yang ada hanya perbuatan Allah yang kuat. Kemudian juga sirna disifati dari sifat, ya makhluk itu nggak ada sifat yang hebat, nggak ada sifat yang alim kecuali sifatnya Allah. Kemudian juga al-bana'u fi zati, panah pada zatnya Allah. Sirna semua keberwujudan di alam dunia kagak ada kecuali adalah wujudnya Allah. Itu secara hakikatnya begitu menurut pendapat orang-orang yang ahli billah. Semuanya ayyashhadu ghairallah, tidak menyaksikan kecuali selain Allah. Gerak pun segala sesuatu semuanya Allah. Makanya kata mereka, la taharraku dzarratun illa bi'idznillah, tidak ada satu gerak pun ya sekecil biji sawi kecuali adalah iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita sampai ya. Paling tidak insyaallah kita mendapatkan syafaat kepada orang-orang yang sudah ma'arifi. Kita ini disaksikan oleh ma'arifi ya. Kita juga disaksikan oleh minal muhibbin. Kita di sini pun sudah disaksikan minal muhibbi, orang-orang yang khabat, orang-orang yang betul-betul sudah tenggelam di lautan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berkata, lau talaftu an ara ghairahu lam astati' fa innahu la ghairahu. Lau talaftu
ataupun lau kulliftu, andaikan aku dipaksa an ara ghairahu, bahwasanya aku ini melihat selain Allah, lam astati, pasti aku nggak akan mampu. Fa'innahu la ghairu ma'ahu, fa'innahu, maka sesungguhnya la ghairu, tidak ada selain ma'ahu, bersama Allah. Hatta asyhadahu, sehingga aku ini menyaksikan kepada Allah ma'ahu, kepada sesuatu ma'ahu, bersama Allah. Jadi wajarlah kalau kayak Sayyidina aku itu yang sedang minal majlisudin halal ya, dia syahadat ya, yang mengaku dirinya adalah Tuhan, ibadahnya Tuhan, karena dia sedang tenggelam melakukan kemarifatan kepada Allah. Mungkin bilang alat kopi ini apa? Allah juga Allah. Karena yang dunia tapi di alam itu dia hanya Allah. Lagi termagnetis betul jiwa dia, ini sebutnya namanya jaga ataupun jaga nama disuji. Mungkin kata Tuan Syekh, andaikan Sayyidina Khalid ya, dia berada pada masaku, niscaya tidak ada satu orang pun ya, yang berani untuk membunuhnya. Karena pada saat itu lagi ada goncangan politik, kemudian juga masyarakat belum memahami, makanya di situ demi menegakkan syariat, maka Sayyidina Khalid adalah dihukum mati. Ya, kalau sekarang Masya Allah ada gitu ya, mengaruh kepada peperangan, jadi itu adalah termasuk minal majlisudin, orang-orang yang sedang ditarik jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak melihat alam, melihat hanya Allah. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang minal majlisudin ya, cuman mereka Allah kuatkan. Tergantung itu kehendak Allah. Jadi kasyaf itu bagaimana Allah yang menghendakinya, bisa mereka termasuk himpunan minal majlisudin atau minal jazidin, bisa juga ya, mereka himpunan itu kasyafnya adalah orang-orang biasa saja, karena Allah kuatkan jiwanya. Sehingga mereka itu juga seperti orang gila. Ulama-ulama kita biasa tawa, canda, senyum dan sebagainya. Tapi mereka itu sudah kasyaf sampai martabatnya adalah minal arifin, orang-orang yang sudah habis kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu ada tuh. Allahumma ja'alna amin amin kama kunta amin ya Allah amin ya Allah amin waqina wa ahlana amin ya Allah amin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.